And now we are live From here again, Yes. with me Yuda Winata Hilton and also my friend. My name is Rulis Prayogo and aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris terlalu panjang. Ntar ketahuan begonya. Ya nggak apa-apa, kita kan harus berlatih gitu kan, harus Oh, berlatih. iya. Apalagi kita kan mau dikirim ke ajang international. Ah, ajang apaan Mbak? Miss Queen. Miskin banget. Hai yang baru aja join ya, welcome. Tadi tuh aku sempat kesel tau gak sih? Kenapa? Gara-gara ada yang komen. Komennya gimana? Komennya kayak gini. Loh, yang apa namanya, hostnya kok beda sama yang di fotonya gitu. Soalnya yang di fotonya kurus, ternyata yang keluar gendut. Kalian nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya dia tuh nggak gendut, bulking, keterlaluan. Aku tuh sengaja gedein diri gitu. Buat Soalnya biar- banyak yang naksir, males ya. Oh gitu, baik. Baiklah, welcome back setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Emang ini bakal jadi setiap hari Kamis gitu ya? Insya Allah doain Insya aja Allah, ya. karena putri-putri alias miss ataupun juga para pelaku pageant akan kita ajakin ngobrol tiap hari Kamis. Betul sekali, nanti kita bakal mengundang banyak sekali. Ya, siapa tahu juga nanti kita bisa malah ngundang ini ya, yang punya yayasan ya. Kalau nggak sibuk. Kalau nggak sibuk bisa juga, kan di Indonesia ada banyak sekali yayasan Nggak gitu kuat kan. bayar ya. Bisa lah. Bisa lah ya. Kan PJW kaya. Aduh, amin. Semoga banyak yang endorse ya. Oke, Saya ngintip dulu. Ini udah gabungan apa belum? oh iya, Sudahlah. kita juga mau ngasih tahu buat kalian yang mau tanya-tanya ya. Aha. Ini boleh ada kesempatan. Nanti kita akan Aha. pilih 5 pertanyaan terbaik, akan mendapatkan hadiah voucher dari Kejora. dari Kejora. Yang pasti enak banget nih Cafe Kejora tuh. Kamu udah pernah ke situ belum? Belum lah. Saya kan ini Pak masih dalam kota aja Pak. Iya, Saya aku kan tuh sebenarnya sibuk. udah mau ke sana, cuman karena hari Senin Jakarta tuh lagi PSBB lagi gitu kan. Ya, jadi terpaksa deh next time aja ya. Oh gitu. Baik. Oke. Ya. Matikan komen loh. Kalau dimatikan komen ntar nggak tahu yang nanya ya. Oke. Hari ini kita berdua akan ngobrol bersama dengan Miss Intercontinental Indonesia. Siapa? Bukan saya yang jelas. Ya jelas dong. Siapakah dia? Dia adalah Bella. Aprilia Yeay. Siapa sih yang tahu Bella tuh? Ya, Bella. para pageant lovers pasti udah pada tahu dan Betul. juga teman-teman yang ada di Jatim Zuela ini pasti juga sudah tidak asing dengan nama Bella ini sendiri. Kita masih menunggu Bella untuk hubungan di sini biar nanti kita ajak buat live ya. Betul. Oh iya, aku mau tanya dulu. Lupa nggak ya? Hah? Nah, ingetin dong, Pak. Iya. Ini ya buat teman-teman gimana suara kami hari ini udah oke, sambungannya udah oke apa belum biar nanti nggak sampai terpatah-patah kayak gitu kayak kemarin. Betul, gitu. betul. Sun itu kependekan dari apa? Sun itu sebenarnya oh, nanti aja kita tanya, boleh. Jangan Emang dijawab saya sekarang. siapa? Macet-macet Kak, seriously macet-macet. Lu yang benar. Jangan bikin ini deh. Sambil aku cek Jangan ya. mengadi-ngadi deh. Jangan ngadi-ngadi. Manajer tolong dong diliatin streaming kita macet-macet nggak? Soalnya kita mau memastikan hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Lancar. Tolong dong diliatin. Tuh kan lancar kan? Oh, lu aja yang miskin kuota, Nah, dasar. ini Oke. Bella udah Bella. gabungan nih. Dengan kita tuh lancar kan? Lancar jaya. Bel. Kamu enggak. Ya Allah, kelihatan gendut. Hai. Langsung rame ya. Kantor Bagusan. Sawadika. Bel, awakmu iki kok iso ayu ngono iku lho. Mangan mau apa sih Bel? Should I use some filter or pakai? Kita anti filter klub. Apalagi kalau Bella mau udah nggak. salah ya. Gak usah. Kalau kamu nanti di filter cantiknya makin kebangetan ya. Kebanting teman saya. Malah orang-orang sebenarnya manusia apa angel gitu ya. Bel. Amin. Amin. Ya, Hai, Kak. Bentar. Ini macet-macet nggak sih? Enggak kok Enggak kok, lancar. Tadi yang macet di lampu. Kita harus pakai ini nggak sih? Earphone nggak sih? Nggak usah. Oh, nggak usah Bel, nggak usah pakai earphone. Ya, nggak usah pakai earphone.
Udah bagus kok. Hai semuanya, apa kabar? Baik. Ya ampun. Hai Kak Yuda, hai Kak Ruli ya. Hai Yonar. Bukan Kak Yuda, Aliando ini di sini. Aliando. Aduh. Oh Sarawat and Aliando. Sarawat and Kind ya. Ketahuan nih kita pecinta. Kalau aku lebih ke Sahwat kali ya daripada Sarawat ya. Aku nggak bilang gitu ya Kak. Enggak, kami memang suka menghadirkan diri sendiri udah. Oh, Bel, gitu. kamu makin lama makin cantik ya kan? Apa rahasianya? Rahasianya banyak-banyak bersyukur. Oh iya. Aku udah banyak bersyukur, langsing-langsing dan gak ganteng-ganteng ya. Kurang berarti. Bersyukurnya masih kurang berarti. Bersyukurnya sama bubur lu Banyak Gati. lagi ya. Oke, Iya. Kita Bel, kamu kan- bersyukur gitu. Kenapa? benar. Kamu kan udah di Jakarta, berarti udah mulai bulan apa, Bel? Jadi Bella itu di Jakarta udah dari bulan Juni. Juni ya? Kan karantina dipospon. Jakarta. Kan karantina dipospon tuh. Habis dipospon, habis puasa, habis lebaran. Nah, kita kembali lagi berkumpul di Jakarta kan waktu itu. Nah, udah deh dari karantina, terus ternyata pas finalnya juga puji Tuhan Bella keterima menjadi Miss Intercon, jadi sampai sekarang belum pulang deh. Sedih. Benar. Tapi walaupun Bella ini baru di Jakarta sekitar bulan Juni, tapi logatnya ini udah mulai jaksel ya, keren deh. Bener gak sih? Tapi kamu masih ingat bahasa Jawa nggak nih? Aku tuh nggak bisa ngomong bahasa Jawa yang terlalu gimana gitu loh. Palingan bahasa Jawa yang ngomong sama teman-teman ngerti kan Kak, yang kayak lumayan. Oh, sih biasa ngono sih. Iya, ya ngono-ngono iku loh. Oke, baiklah. Ini ngomong gitu kan ketawain sama orang-orang. Kayak aneh. Tapi kalau pandangan orang kalau menurut kamu sendiri kayak gimana nih Bel? Pandangan orang-orang yang aduh ngedrop banget sih, cantik-cantik tapi medok kayak gitu. Menurut kamu kayak gimana tuh? Menurut aku medok itu adalah salah satu ciri khas aku juga jadinya, ya kan? Jadi bisa lain daripada among the others girls, ya kan? Jadi aku punya salah satu ciri khas yang menurut aku itu bukan buat aku sesali, aku nggak sedih sama medok aku, tapi ya kalau misalnya aku ngomong sama orang-orang Indonesia, orang-orang Jakarta, ya aku berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengeluarkan suara aku yang dari Jember ini. Oke. nggak apa-apa sih sebenarnya. Coba deh aku pengen lihat kalau Bella gitu kan ngomong ala anak-anak Jaksel, coba suaranya kayak gimana sih Bella? Kan by the way Bella anak BSD ya. Jadi nggak Jaksel Errol ya. Jadi nggak ngerti nih bahasa Jaksel tuh gimana sih Kak, ajarin dong. Ini ratunya nih. Literally gue tuh kayak gak ngerti gitu bahasa Jaksel ini. Pak, kenapa Pak? Lak-lakannya Pak? Ada masalah Pak? Amandelnya datang. Ini banyak kol-kolang. Tapi by the way ya, jujur ya, ini ya, aku mau buka nih, Bel. Aku bentar ya, aku mau buka sejarah. Suara aku kecil nggak sih Kak di situ? Enggak. Kalau di aku sih Biasa. gede. Oke. Oh soalnya Apalagi- yang bilang kecil nih. Oke. Oh, ada yang bilang kan, oh itu biasanya tergantung dari paketan masing-masing. Kalau yang murah itu biasanya suka kecil suaranya. Ya Allah nih harus gila ya nih anak ya. Ya oke. Ya Bel, aku liatin dulu. Nih. Kenapa? Ini jadi aku pageant Crown Warriors Aha. dan Bella itu sebenarnya dulu ada sejarah lamanya. Oh, kayak gimana sejarahnya? Nih ya. Halo dulu wacan sih. Di Tawacon Nih ya. Kakak. Halo gimana Bella. sih? di tanggal 11 Desember 2017. Halo Bella, apa kabar? Hai, baik. By the way sayang, banyak dari followers kita rekomen kamu untuk ikutan pageant. Kata mereka kamu sudah sangat potensial banget gitu. Terus akhirnya dijawab gini dong. Aha. Tapi aku nggak pernah pede Kak ikutan begituan. Udah dari tahun lalu sih dikomporin sama aku, tapi tetap nggak pede. Terus habis itu kan
kenapa nggak pede? Aku tanya panjang-panjang. Aduh, pokoknya nggak pede deh. Dia bilang intinya kayak gitu. Terus tiba-tiba someday gitu kan, gue lihat kayak di apa namanya di Miss Grand Indonesia itu kan, Sita lah, kayak kau nggak kayak itu kayak aku tahu itu ya. Gitu. Terus habis itu, ya apa itu kan Bella gitu kan. Terus makanya aku DM gitu kan, Bella, kamu ternyata akhirnya ikut pageant juga. Dari tahun 2017 ke tahun 2020. Jalanannya panjang banget. Kenapa selama itu? Dari nggak pede ke pede itu akhirnya say yes untuk ikutan pageant itu gimana ceritanya? Bentar. Nggak ada suara nih. Disuruh pakai earphone. Oh iya, oke, baik. Tapi suara kita kedengeran nggak? Kedengeran ya? Aman ya? Alhamdulillah. Aman ya? Aman Del ya? Aman. Oke, Aman, Dok. jadi mau ceritanya dari apa nih? Itu dari tahun 2017 yang katanya bilang nggak pede sampai ke tahun 2020 akhirnya tiba-tiba muncul di Miss Grand Indonesia 2020 itu perjalanannya seperti apa? Dan kenapa butuh waktu 2 tahun untuk bikin kamu pede gitu loh? Suwe. Suwe ya. Aslinya Teman, Paul. sampai sekarang pun aku ngerasa masih belum terlalu pede loh, Kak. Masa? Padahal kita ngeliat nih Bella tuh menter banget ya. Nggak pedenya aja kayak gini, apalagi kalau pede. Aduh, nggak ngerti lagi deh. Udah ya. ngeri udah. Gimana cerita-cerita Bella? Jadi gini ceritanya, dari kemarin-kemarin itu emang Bella tuh tertarik dunia pageant itu dari Bella ngeliat Kak Ariska Putri Pertiwi pas menang. Ya ampun, itu langsung membuat hatiku tergetar sedikit. Masih dikit ya? Iya, terus kok kayaknya keren banget ya Kak Ariska. Terus pas last speech apalagi langsung ikutan nangis, Bella nontonnya kayak bener-bener dari deep heart banget gitu, dia pengen stop the war and violence. Nah, dari itu terus Bella teman-teman ajakin, kakak-kakak ajakin pada nge-DM Bella kan kayak, Bella kamu harus ikutan ini, kamu harus ikutan ini. Terus Bella mikir, emang aku bisa ya di titik seperti mereka yang ya Bella kan tahu sendiri kan dari a small city, dari Jember yang Lumayan lo kata dia itu. menurut Bella kayak masa bisa sih seorang gadis Jember ikutan dunia pageant yang bener-bener menurut Bella itu mewah banget gitu loh dunia pageant itu. Dan habis gitu Bella pindah ke Surabaya, habis lulus SMA I moved to Surabaya, lumayan belajar di Surabaya, terus kayak lumayan lebih mengenal lah wawasan-wawasan tentang beauty pageant. Terus masih banyak tuh teman-teman yang nyuruh ikutan kan, terus Bella mikir lagi, enggak deh kayaknya aku belum bisa deh ikutan kayak gini. Sampai pada akhirnya di tahun 2019 saya merasakan sesuatu yang sangat bosan. Jadi aku tuh bosan banget Kak, mulai bosan sama pekerjaan aku yang setiap harinya jadi model, yang kayak ya udah lu datang di make upin, kerja pulang gitu kan, nggak ada challenge-nya sama sekali gitu. Dan aku bener-bener orang yang suka tantangan. Nah dari tahun 2019 itu adalah teman yang ngirimin DM ke Bella, audisi Miss Grand Indonesia 2020. Oh, kirain ikutan audisi jadi debus. Kan tantangan, Bo. Tantangan ya. Nah, jadi pas dikirimin itu terus teman-teman pada bilang, ini kayaknya lu banget deh Bel. Hah kok bisa? Ini kan bukannya ajang kayak biasanya kan gitu. Enggak, ini beda. Ini tuh kali ini license-nya dipegang sama Kak Ivan Gunawan. Terus mereka bakal bikin acaranya super duper beda banget daripada ajang-ajang sebelumnya yang pernah kita lihat. Miss Grand Indonesia 2019 aja udah berbeda. Terus ajang ini bakal ada reality show-nya, which is kamu nggak perlu merubah jati diri kamu, ya kan? Terus Bella langsung tertarik nih, wah kayaknya kalau misalnya nggak terlalu yang harus queen banget, itu aku bisa, ya kan? Which is aku tuh orangnya ya kayak gini Kak, apa adanya, yang nggak mau
dibuat-buat. Terus aku soalnya kemarin-kemarin takut ikutan perpejinan, kan ngeliat semua orang pada diem, pada kalem gitu ya. Kayaknya aku ntar salah masuk jurusan deh ya. Salah kamar. Nah, jadi dari itu aku coba deh tuh iseng-iseng ngomong ke keluarga, terus ngomong, "Ma, doain ya, aku mau ikutan audisi nih," gitu. "Hah, serius? Dari kemarin-kemarin mama sama papa udah nyuruh kamu ikutan audisi, kok kamu nggak pernah mau?" Dia juga bilang gitu kan. "Iya, Ma, baru kali ini nih ada tergerak nih hatinya, soalnya kayaknya beda nih sama yang lain." Terus seru aja gitu, ada tantangan baru juga. Tahun 2019 nih Bella bener-bener bosen banget sama kegiatan Bella. Terus mama bilang, "Ya udah, oke, just do it, terserah kamu ngapain aja." Oke. Akhirnya nggak tanggal sih, bulan Februari pengumumannya keluar. Puji Tuhan Bella masuk. Wah, itu langsung Bella, wah itu Bella langsung bener-bener grogi, langsung pengen ngechat yayasan, pengen bilang mau ngundurin diri. Nah, lo ngapain? Udah Parah gak sih? banyak orang. Soalnya Apa yang saking nggak percaya dirinya, Kak. Oh, apa yang sebenarnya aku tuh suka bingung, apa yang membuat kamu nggak percaya diri? Jujur ya, aku kalau jadi cewek secantik kamu, gue libas semuanya ya. Gak ada kata nggak percaya diri. Untungnya nggak jadi cewek ya. Hanya itu ya. Apa nih Bella, sebenarnya buat kamu nggak pede itu apa sih? Banyak sih, Kak. Kalau misalnya dari fisik, tinggi aku juga tinggi yang minimum ya kan. Banyak banget tuh yang Kompetisi. Besters aku banyak banget tentang tinggi kan, yang awal-awal Bella ikutan finalis Miss Grand nih, Bella nih paling pendek gini. Ya bener, emang itu aku paling pendek. Aku akuin. Itu salah satu nggak percaya diri aku dari situ. Terus of course dari public speakingnya, dan dari kemarin-kemarin kan kita orang model ya Kak, orang model kan cuman ya udah diem aja, ngomong cuman seperlunya ya kan, nggak ngerti cara berbicara yang baik dan benar, cara kita menyampaikan pendapat seperti apa, cara kita memiliki wawasan yang lebih, itu kan sebelumnya Bella juga nggak tahu. Jadi ya takut aja gitu Kak, takut mau mencoba itu masih belum berani kemarin-kemarin. Terus untuk standar ini juga pendidikan Bella cuma sampai SMA. Habis SMA Bella lanjut ke Surabaya kan buat kerja. Jadi dari situ juga Bella udah ngerasa kayak nggak mungkin deh Bella bisa gitu. Itu sih Kak. Nah, Bel, setelah melewati itu semua, melewati nggak pedean itu, akhirnya apa sih yang dari dalam diri kamu yang akhirnya bikin say yes deh, aku mau go ahead untuk Miss Grand Indonesia ini sendiri? Modal apa yang kamu punya sehingga kamu bisa yakin untuk terus maju? Apa yang bikin kamu yakin gitu kan? Akhirnya ya udahlah, aku nggak jadi mundur gitu kan? Tetap lanjut aja gitu. Modalnya sih apa ya Kak? Modal nekat sih aku kayaknya ya. Bonek ya. Bonek ya. Jawa Timur nih. Soalnya bener-bener Kak, audisi itu aku nggak ada ngomong ke teman-teman aku kalau misalnya aku mau ikutan audisi Miss Grand, itu Bella bener-bener silent banget. Cuman Bella bilang ke keluarga pun itu, soalnya kan kalau misalnya kemarin audisi harus ada permit dari orang tua juga kan. Nah, jadi Bella bilang ke orang tua kayak, doain ya mau ikutan nih gitu. Udah bilang ke orang tua aja. Itu pun mereka kayak, serius nggak sih kamu mau ikutan? Bella itu takutnya kalau mau ngomong ke teman-teman, kalau pas audisi tuh Bella takutnya udah keluar duluan, ternyata nggak keterima, ternyata nggak masuk finalis, tuh kan malu ya. Jadi mending ya udah deh, aku keep silent dulu, aku doing my best. Kalau misalnya hasilnya memuaskan, baru aku bagi-bagi teman. Itu bener-bener bondo nekat banget sih Kak. Jadi gara-gara itu 2019 aku udah bener-bener bosen banget buat jadi dunia model. Wah, kayaknya aku harus ada tantangan baru nih, itu. Dan tantangannya ternyata pas banget teman aku ngirimin audisi Miss Grand Indonesia yang bener-bener kayak reality show yang dimasukin di YouTube, yang seru. Kayaknya, wah ini kayaknya seru banget nih, aku mau coba deh, gitu. Tapi kenapa menurut kamu being a beauty queen is a challenge? Challenge.
Ya soalnya nggak segampang yang kita kira kan Kak, kita tahu kan. Jadi beauty queen itu harus memiliki wawasan yang lebih, kita harus pick up buat teman-teman yang memandang kita harus jadi role model buat teman-teman yang lihat kita bisa nge-influence teman-teman yang lihat kita. Dan aku pengen Instagram Bella itu menjadi Instagram yang memiliki positive activity, ya kan? Jadi aku bisa I can be a role model to everyone who look at me right now. Jadi aku bisa buat teman-teman itu ngelihat aku tuh jadi sebuah kayak motivasi. Mereka bisa berani berbicara, mereka berani confident lagi dari sebelumnya karena aku pun berasal dari orang yang I get bullied before, aku gak confident. Jadi aku pengen teman-teman sih ngelihat Instagram aku menjadikan motivasi acuan mereka buat menjadi yang lebih baik dari sebelumnya sih. Gitu. Tapi emang gimana sih, secantik Bella aja masih dibully gitu kan. Benar, nggak Apalagi kita yang kayak remahan. Aduh. Bapak remahan apa Pak? Remahan aja gue rengginang. Remahan. Bapak aku mau tanya dong Kak, Pageant Crown Warrior nih berarti udah berdiri dari tahun kapan sih? Kebetulan kita berdiri jauh setelah Ibu Kartini. Setelah Ibu Kartini, Nyonya Menir, kita di antara itu. Enggak, kita itu berdiri dari tahun 2016, Bel. Jadi waktu 2016. Jadi pokoknya sebelum Ariska Putri Pertiwi menang lah. Oh, itu gimana? Apa biarin nggak apa-apa. Itu loh, aku tuh suka heran ya sama kamu juga ya Bel ya. Tadi kamu bilang kamu salah satu nggak PD-nya itu ada di bidang public speaking. Nah sebenarnya punya cara komunikasi itu yang bagus banget gitu loh, dan natural, nggak terlalu dibuat-buat. Kadang tuh ada yang Putri itu kan yang terlalu iya terima kasih atas pertanyaan. Kalau misalnya buat saya ini udah 2020, Putri mau berbicara dengan seperti apa? Oke, yang penting mannernya terjaga. Karena ya memang Putri kan juga manusia gitu loh. Jadi aku suka banget sebenarnya cara komunikasinya Bella itu udah bagus banget gitu. Udah bagus banget ya kan. Dan ini adalah ala Jawa Timuran ini tuh kayak gini, dipertahankan Bel. Yeah, so this is the one thing that I want to change about our mind ya kan, kayak I want to change this stereotype about beauty queen yang pengen yang harus kayak gitu, bener yang kayak jaga ini. Maksud aku menjadi seorang queen itu tidak harus menjadi orang yang berbeda, ya kan? Kita bisa menjadi orang yang menjadi diri kita sendiri dengan bagaimana kita bisa berbicara, bagaimana kita bisa berpendapat. Yang penting orang lain yang mendengarkan kita, dia bisa ikut tergerak hatinya. They can have a positive mind like us, ya kan? Jadi menurut aku, yaitu salah satu yang aku pengen ubah di dunia ini, di country kita, tentang bagaimana stereotype tentang beauty queen gitu. Iya, soalnya kan selama ini orang ngomong tiap beauty queen itu ya harus yang inggil. Langsung ya, tangannya langsung gini mendadak ya. Soalnya gini, kami ini apal banget gitu kan, yang basic itu seperti apa, terus juga yang apa namanya beauty queen dengan terobosan itu seperti apa kayak gitu. Ya memang kita rasa internasional itu tetap harus ada, tetapi akar kita juga harus tetap apa namanya ada di ini, ada di tanah gitu kan. Betul. Tapi kamu kalau sekarang kamu merasa terbebani nggak sih dengan gelar kamu yang sekarang ini? Justru aku merasa ada tantangan baru lagi, Kak. Okay. Tantangannya seperti apa? Karena menurut aku, before I have this title, dan setelah aku punya this title as Miss Intercontinental Indonesia 2020, itu menurut aku nggak merubah jati diri aku. Aku tetap menjadi Belasan yang kalian kenal. Aku bisa menjadi orang yang memberikan positive energy buat teman-teman. Salah satu challenge-nya sih menurut aku cuman kita harus lebih belajar, lebih wise lagi, ya kan? Kita harus bisa berbicara lebih baik lagi, atau persiapan aku ke depannya. Itu sih, Kak. Kalau misalnya terbebani sih menurut aku enggak sih. Kalau misalnya kita bisa bawa title ini happy, title ini enjoy sih, fine-fine aja ya. Nggak perlu kita
kayak stres sendiri gitu sih. Benar, pokoknya dibawa enjoy aja lah Dibawa ya. enjoy aja. Oke. Enjoy. Kita bisa sedikit Kakak juga flashback. punya gelar kan, by the way? Hah? Aku, Kakak juga iya dong. gelar kan? Dia ada gelarnya. By the way, Bella, kita akan sedikit flashback ketika kamu mengikuti ajang Miss Grand Indonesia. Oke. Dan di ajang Oke. itu, you ended as first runner up. So, Yeah. so how do you feel about that? I feel very grateful, Kak. Because I think aku nggak bisa sampai di titik itu sih. Aku mentok itu kemarin mikir aku juara 3 loh, Kak. Sampai final pun, sampai pengumuman juara keempat pun, aku udah mikir, juara ketiga pasti aku. Juara ketiga aku dong yang dipanggil. Aku mikirnya udah gitu, Kak. Jadi pas sampai aku tulas standing, itu aku sama Aura bener-bener pegangan tangan yang kencang banget, sampai nangis. Kita sampai nangis-nangisan gitu, drama sih. Tapi untung nggak masuk di YouTube-nya sih. Itu kita nangis-nangisan, kayak oh my god, ternyata Tuhan itu baik ya. Kalau misalnya kita bener-bener percaya diri, bener-bener minta apa yang terbaik yang dikasih dari Tuhan, ternyata Tuhan nggak salah kasih. Pas aku dikasih juara kedua, ya aku langsung bener-bener thankful banget. Karena aku tahu Tuhan memberikan gelar itu karena emang kemampuanku di sini gitu. Jadi aku lebih ke blessed sih, Kak. Tapi udah tahu nggak sih waktu itu yang jadi juara kedua bakalan ikutan Miss Intercontinental? Waktu final udah tahu, Kak. Oh, udah tahu. Udah tahu. Iya, jadi makanya pas tulas standing tuh aku udah nangis. Oh my god, aku berangkat gitu. Pokoknya kalau nggak MGI ya Miss Intercontinental yang pasti di pikirannya udah kayak, aduh, ya pasti aku akan mewakili Indonesia gitu ya. Oh my god gitu. Langsung ngomong sama Aura, kamu aja gitu kan. Oh ya, terus kalau misalnya berbicara tentang Miss Intercontinental ini sendiri, kan persiapan ini kan juga pastinya pastinya udah jalan terus. Nah, terus kalau misalnya Bella ini sendiri, sejauh mana sih Bella ini tahu terkait dengan Miss Intercontinental ini sendiri? Oke, jadi kalau misalnya Miss Intercontinental itu lebih luas sih, Kak. Jadi dia kan emang berawal dari Miss Teen Intercontinental, terus dia mengembangkan sayapnya lebih ke Miss Intercontinental. Kalau misalnya visi misinya sih mereka luas banget, tapi karena aku berasal dari finalis Miss Grand Indonesia, jadi aku pengennya sih tetap ke my advocacy before tentang high tolerance with our genuine heart, so we can respect each other no matter what, ya kan? Jadi aku pengennya sih lebih ke stop the war and violence juga. So, karena menurut aku kalau misalnya kita memiliki high tolerance in our genuine heart, itu kita bisa stop the war, ya kan? Kita bisa no more conflict, no more fight in our beautiful world, gitu sih, Kak. Jadi, jadi persiapan aku nih buat ke Miss Intercontinental itu dari habis final, bayangin Kak, kita habis final, habis senang-senang, 1 minggu kemudian kita udah punya jadwal. Oh, gila nggak? Membenarkan ini. Langsung gigi baru, ya kan? I'm so jealous with your kid. Oh my goodness, itu giginya bagus banget loh, keren. Sebenarnya cantik di semakin Bella ya. Oke, Bel, ngomongin tentang jadi advokasi kamu kan tentang toleransi nih. Kita ngobrolnya tentang apanya tadi dulu ya. Ini tentang toleransi yang kamu bawa sebagai advokasi kamu gitu kan. Kalau menurut kamu sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu udah toleran enough nggak sih? Belum. Makanya ini advokasi aku sama kayak advokasi aku di national competition kemarin, yaitu tentang Pandalungan. Kalau misalnya kemarin kan tentang Pandalungan. Pandalungan itu adalah moto di Jember yang meaningnya itu hampir sama kayak Bhinneka Tunggal Ika, Unity and Diversity. Karena di Jember itu sudah memiliki moto sendiri Pandalungan yang artinya mereka bisa hidup berdampingan, mereka bisa hidup
dengan damai tanpa adanya perbedaan. Nah, dari situ aku pengen bawa ke Indonesia karena kita belajar dari kota kecil. Soalnya karena aku believe karena kita tuh belajar dari kota kecil aja kita tuh udah bisa memiliki high tolerance yang tinggi kalau misalnya kita bener-bener menjiwainya dari dalam hati kita sendiri. Nah, aku pengen bawa ke Indonesia supaya Indonesia memiliki high tolerance juga gitu. Nah, terus kemarin pas aku ngobrol sama guru aku tanya bagaimana tentang advokasi aku before, terus mereka bilang, oh ya advokasi kamu udah oke, kamu pengen cerita tentang ini kan, kamu pengen cerita tentang high tolerance, ya udah kamu bawa aja itu terus ke tingkat internasional gitu. Jadi awalnya aku kayak masih ragu sih Kak tentang ini, soalnya kalau misalnya kita bicaranya tentang Indonesia kan gampang ya, kita tinggal jelasin Pandalungan, the combination of the cultures and high tolerance in Jember. Nah, kalau misalnya kita bawa ke internasional, terus aku bawa Jember, emang mereka ngerti ya kan? Terlalu jauh. Jimber. Jimber. Ya, Jember. Begitulah ya. Oke. Nah, tadi sudah ada advokasinya yang akan dibawa ke Miss Intercontinental ini sendiri. Dan mungkin para pageant lover dan juga teman-teman yang nonton kita malam hari ini mungkin juga masih banyak yang belum terlalu familiar dengan Miss Intercontinental karena kita belum pernah place ya di sana ya. Iya. Keikutsertaan yang pertama. Oh iya serius pertama? Sampai dengan pertama dulu. Sampai dengan sebelum Bella kita sepertinya masih belum beruntung. Masih belum beruntung gitu kan. Nah, kalau misalnya Bella bisa menceritakan nggak sih tentang kompetisi dari Miss Intercontinental ini sendiri, yang dicari apa atau kayak gimana gitu. Secara singkat aja biar di sini ada pemahaman terkait dengan Miss Intercontinental. Ntar dikira interlokal lagi ya. Aduh Pak, partel. Jadi Miss Intercontinental sendiri tuh hampir sama kayak Miss Internasional, hampir sama kayak Miss Universe gitu-gitu sih Kak. Jadi wawasan mereka itu luas banget. Dan kemarin itu setelah Bella dapat title ini, Bella juga komunikasi sama pemenang-pemenang before, pemenang Miss Intercontinental Indonesia 2019, 2018, Bella chat mereka dan mereka sangat welcome untuk memberitahu Bella lebih lanjut bagaimana visi misi mereka ya kan. Bella pun juga masih awam di Miss Intercontinental, Bella masih belum tahu ya kan. Terus ya mereka menjelaskan kalau visi misi mereka itu terlalu luas Bel. Jadi kamu harus mengambil satu aspek yang pengen kamu bawa ke sana, yang pengen benar-benar kamu strongly believe gitulah intinya kan. Jadi ya itu karena Bella berasal dari Miss Grand Indonesia sebelumnya, jadi Bella komunikasi sama teacher Bella, terus Bella tanya gimana nih enaknya. Ya udah mereka bilang ya udah tetap bawa aja karena Miss Intercontinental itu luas, mari kita tetap kerucutkan ke Stop the War and Violence juga gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong Miss Intercontinental sendiri, ini rencananya akan dilaksanakan kapan dan di mana sih Bel? Jadi terakhir itu kita dapat email bakal diadakan di India. Oh. India aja. Ya. Di India Kak, bulan Januari. Kalau belum mundur ya kan. Schedule-nya sih masih di Januari pertengahan lah. Oke, baik. Berarti masih ada waktu lah. Masih ada waktu, masih lumayan panjang waktunya. Oke, ya nah, kan? karena kita udah bakal segera lomba nih gitu kan bulan Januari. Yang pastinya kalau sebelum lomba itu kan pasti banyak yang namanya persiapan, training setiap hari sudah ada ini. Ini sama nggak sih sama yang dimiliki sama Aura atau beda-beda? Betul, atau mungkin karena beda ajang jadi kurikulumnya beda gitu kan. Kalau mungkin Aura lebih banyak IPS gimana gitu. Lucu. Jadi awalnya itu Kak Ivan bilang kalau misalnya Kak Ivan pengen kita diajari dengan jurusan yang berbeda karena yaitu benar kata kakak. Teknik mesin.
Kamu ngambil jurusan apa? Teknik mesin Atau spion? Kak, Atau spion? Atau helm? Jangan dong, amit-amit ah. ya itu Kak Ivan bilang kan kalau misalnya jurusan kita tuh udah beda. Ada yang mau ke Miss Grand International, ada yang mau ke Miss Intercontinental. Kalau misalnya disatuin, ntar takutnya nggak fokus. Kitanya nggak fokus, gurunya juga nggak fokus ngajar ke kita. Jadi kalau misalnya pelajaran sih kita emang dibedain. Jadi misalnya Aura jam berapa, aku jam berapanya gitu. Itu buat communication skills kayak public speaking, question and answer skills, terus kayak table manner, bagaimana cara kita megang wine aja kita kan harus belajar tuh Kak. Kan nggak bisa megang minuman yang biasa gitu kan. Harus ngomong say, harus gini ya, say. Kayak say. Hai, Sama minum air putih. Diangkat ya. Ini saya pegang. Terus kalau misalnya untuk workout juga kita 3 times in a week. Kalau workout sih kita barengan, tapi si Coach Ray-nya juga dia udah tahu kekurangan kita di mana, jadi dia mau nge-coachin Bella itu difokusin ke bagian mananya, kalau Aura di bagian mana gitu. Udah beda sih kita emang. Oke, kalau kata coachnya Bella sendiri, Bella harus lebih banyak di bagian apanya kalau dalam public speaking katanya? Oh, kalau public speaking, Bella harus lebih banyak belajar dari Aura yang pasti, karena Aura itu dia udah memiliki core-nya, karena dia dari SMP, kayaknya SMP dia itu udah SMP internasional, which is harus berbicara bahasa Inggris, ya kan? Kayaknya. Pasti aku pernah lihat, jadi kayaknya Pak, SMP Bapak di mana, Pak? my sister class, adik kelas ya, oke. Kalau yang sini kan ya udah Jatim Pride, Jember Pride kan, nggak ada internasional waktu itu, jadi ya udah bahasa Inggrisnya segini-segini aja. Jadi itu sih kelemahan aku dari Aura. Jadi coachnya bilang aku harus lebih belajar lagi tentang public speakingnya itu. Kalau question and answer sih kita barengan, kita ditanya jawabin gitu-gitu sih barengan, pertanyaan yang sama, cara menjawabnya gitu-gitu. Tapi di antara banyaknya persiapan kamu kan public speaking, terus modeling, walaupun kamu seorang model, tetap latihan jalan juga nggak nih kira-kira? Iya dong. Karena kita menunggu coach kita yang dari Paraguay nggak nyampe-nyampe, jadi aku dari Paraguay. Wow, di Paraguay. Apa nama? Jadi aku sama Aura itu setiap minggunya belajar sendiri. Kita belajar, kita searching di YouTube. Kita hari ini belajar catwalk kayak gini yuk, gitu. Jadi kan di apartemen kita di depan ini ada lorong lumayan panjang tuh Kak. Nah itu tuh di situ kita belajar sendiri, lagu, jalan gitu. Sampai bayangin ya. Bener. Ada di lorong itu Betul. kita juga ya. Tapi kamu sejak jadi beauty queen, kalau lihat lorong, terus lihat tangga, naluri nggak sih? Pengen ya, bawaannya pengen jalan aja. Pasti kamu turun tangga juga sambil Langsung pause ya. Terus ntar kita keselimpet, apa tuh bahasa Indonesianya, keselimpet. Keserimpet apa ya bahasa Indonesia? Keserimpet ya? kejurat. Kejurat. Cuma Jawa Timur yang bisa relate sama guyonan kita. Apa itu kejirat, Bo? Gitu kan, orang-orang pada bingung gitu ya. Oh, oke. Dari banyaknya persiapan kamu ini, Bel, kan ada public speaking, modeling juga masih tetap jalan, terus habis itu photoshoot dan sebagainya gitu kan. Nah, menurut kamu yang paling melelahkan, challenging itu apa? Yang paling challenging itu pas question and answer skills sih Kak. Jadi question and answer skills itu kita ada 2 kali di dalam 1 minggu. Setiap pertemuannya kita ada 3 jam dong Kak. Oh, 3 jam itu semuanya question and answer? Bayangin 3 jam kita dikasih istirahat paling cuma 10-15 menit. Lainnya tuh kita bener-bener dijejelin, bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, dijejelin pertanyaan-pertanyaan. Dijejelin. Apa itu? Wah, lare marire Karepmu, Bel, yang dijejelin ya, oke. Jadi
dibersihkan. Pertanyaan gitu sih, bener-bener yang menguras otak kita. Jadi sebelum menjawab pun kita biasa dikasih brainstorming dulu kan Kak. Pengennya dibawa kemana nih jawabannya, kayak gitu-gitu. Baru kita merangkai kata-kata yang baik dan benar. Seperti itu. Itu kalau untuk sesi Q&A dalam 1 minggu berapa kali? 2. Wah, kok bisa ya coachnya nggak kehabisan pertanyaan? Nah, Kak, aku juga bingung loh Kak. Kayaknya ya, coachnya ini ya. Kenapa? Coachnya ini kayaknya ya nontonin video-video question and answer pager itu diliatin semua, di list gitu ya dari tahun 1952 sampai tahun 2000 berapa ini 2020 ditulis semua itu kayaknya. Sampai buka repal semuanya ya. Ya, Sarika. Kak, ya. Ini dibukain. Keren. Bayangin setiap kita mau ada kelas itu 1 jam 2 jam sebelumnya tuh kita dikirimin WA sampai 90 pertanyaan gitu kan. Terus aku sama Aura kayak, hah? Gimana nih? Dia kok bisa nggak kehabisan pertanyaan sebanyak itu tiap kelas loh Kak, bayangin Kak. Gila ya emang. The Tukang best in nanya-nanya. Manohara Beauty Camp. Jangan ini malaikat yang suka nanya-nanya. Tapi aku mau jadi coachnya nanya-nanya dibayar. Ntar, Oke, kakak Bel. juga dibayar. Bener. Bel, kan ini tadi kamu yang bilang yang paling challenging itu adalah Q&A. Nah, Q&A. sekarang saatnya kita mau tanya-tanya. Ya, ini pertanyaan yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Ya. Ini udah banyak yang nanyain, Bel. Capek ya, Pak? Oh, ya Allah. Aku pindah posisi. Aku tuh nahan perut, gila. Kandungannya udah gede ya, udah susah. Oh kalau ditanya gitu. Kalau saya kan masih mau gini masih enak aja. Manajer, tolong handphone. Hempina manajer. Oh manajer. Oh iya kita punya manajer. Jadi manajer aku ini khusus untuk yang kalau punya cucian-cucian gitu ya. Dia yang... Oke, pertanyaannya ya. Sudah siap? Nih kata Aura Nih. 90 kali 2 pertemuan ya Bel. 90 kali kontrolasi. Oke. Kuat ya kalian. Nih, Bel. Ini pertanyaan berasal dari Ihax 0810. Hai Ihax. Oke. Hai Ihak, terima kasih pertanyaannya. Belum ya? Belum. Ya. Pertanyaannya adalah Wangsing saya dulu ya. 我不知道你这是说吗？我不知道啊。 Ni hao mas. Oke. Pertanyaannya, sejauh mana persiapan Queen Bella menghadapi Miss Intercontinental 2021 nanti, khususnya PS, Catwalk, DSB, dan sebagainya, ya? DSB, oke, DSB. Apakah ada strategi khusus selain tentunya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Dan kira-kira targetnya apa nih untuk Miss Intercontinental? Of course, all the competition, our goals is about the winner, ya kan? Jadi target, doakan. Oh, pasti, Of Bel. course, my goal is to be the winner of Miss Intercontinental 2020. Jadi, ya itu persiapan aku udah dari 3 bulan yang lalu. Aku siapin dari public speaking, Q&A, catwalk, workout, sampai 3 bulan ke depan mungkin. Doakan semoga. Kenapa? Strategi khususnya? Strategi khusus sih nggak ada ya Kak. Yang penting kita bisa berbicara aja di depan orang. Yang penting jadi diri sendiri sih Kak. Karena aku dari dulu emang begini, ya aku pengennya ntar berangkat di sana juga menjadi orang yang seperti ini, nggak mau yang dibuat-buat. Strategi khususnya yaitu berarti menjadi diri sendiri aja. Yeah. Yes, betul. Next question. Karena ketika jadi diri sendiri kita akan merasa nyaman ya. Iya, betul. Oke, thank you. Kenapa? Tadi yang nanya ada tuh si Ihak ya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini ditujukan kepada Bella. Oke. Siapa lagi? Oke. Dari Adoniram_Saron_. Oke. Apa definisi cantik? Dan bagaimana cara untuk menyadari bahwa setiap
Prewi itu cantik. Prewi. Enggak. Be honest ya, we're all beautiful here, ya kan? Because I believe that beauty has no standards. But for me is accepting my skin tones, accepting my hair, my body, my flaws makes me feel more beautiful. And I believe that God makes all of us is beautiful. But the one that accept themselves the most is the most beautiful at all. Thank you. Oh my God. Wah. BTW, kalau crown, jadi banyak yang nanya dari tadi. Bella kapan nih pakai crownnya? Iya benar. Banyak banget pertanyaan tentang crown. Oke guys, jadi crown aku itu is still on progress. Oke. Because this COVID-19, jadi barang-barang yang apa ya, kok barang ya, nggak ngerti ya, pokoknya materials yang ada di crown itu tertunda, soalnya ada yang harus dikirim dari luar negeri gitu, jadi ribet gitu loh Kak, pengiriman juga susah, datang ke sini, itu sih yang bikin bener-bener dari kemarin nggak jadi my crown. Aku juga udah nggak sabar buat itu crown nemplok di kepala aku, ya kan. Mungkin karena ini lagi pandemi COVID-19 ya, Betul. nanti apa namanya, detail-detailnya itu berupa ini kayak gambar corona gitu. Oh Ya, gitu. enggak, Tapi ya. kalau misalnya kalau Tengahnya tetap dancing stone, tapi motifnya kayak corona gitu. gimana motif corona gini-gini berarti. Ada serungut-serungut. Tapi kalau Mungkin- desain Bella udah tahu. Wow. Gini bocoran aja. Warnanya apa deh? Warna Pak biasa aja, pasti warna dicari yang netral. Ini apa? Desainnya ini nanti akan lebih ke kultur, lebih ke alam, atau lebih ke apa? Atau lebih ke crown? Ya iya, crown Pak. Oke, jadi crown aku sesuai dengan my organization, which is Yayasan Dunia Mega Bintang. Ayo tebak, ada apanya? Ada bintangnya. Bener, jadi tetap crown aku sama kayak crown Aura, ada bintang-bintangnya, bertaburan juga ada dancing stone-nya, gitu. Aja ya. Lapiskan karat yang dibeli langsung diambil dari pertambangan Wakanda. Kok karat sih? Bapak bisa aja. Oke, ada lagi pertanyaan. Bella, kamu jangan senang-senang dulu ya. Banyak ini pertanyaanmu ya. Duduknya susah. Duduknya dibenerin dulu dong. Awas sobek Pak celana. Nah, oke, gini nggak apa-apa ya. Pak, saya ketemu kamu. Oke, maaf. Kan ya yang sebelah ya. Iya, saya mah orangnya low profile, sukanya gitu. Oh, low profile. Iya. Apa ditentengi, you know ditentengi. Oh, Tutupin ya. Oke. Ngomong cantik yang tadi sih Kak, karena cantik itu luas nggak sih? Kita apalagi zaman sekarang ya, kita tuh nggak perlu kita lihat deh dari pemenang aku dan Aura, which is itu bener-bener beda banget. Dari skin tone kita udah berbeda ya kan. Jadi dari yayasan kita pun sendiri kita tuh mereka tuh pengen memberikan ini loh, beauty queen itu nggak selamanya harus berkulit putih, badan kurus, badan tinggi atau gimana ya kan. Jadi dari aku dan Aura pun itu udah memberikan tanda yin and yang benar-benar berbeda. Jadi teman-teman tuh biar mereka tuh nggak sedih karena kalau misalnya kulit mereka hitam ya kan. Even our skin tone is beautiful ya kan. It's a bless from God. Dan aku pengen change this stereotype, break the rules. Kalau misalnya cantik itu harus putih, itu sih Kak. Betul, karena yang namanya cantik itu relatif ya, tapi jelek itu mutlak ya. Mutlak, ngaco. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya pertanyaannya. Sudah siap, Bella? Belum siap. Oh ada sih sebenarnya pertanyaan, tapi mau pertanyaan dari ini dulu. Ini dulu ya. Pertanyaan dari fans banyak banget dari pageant lover. Dari Bagus _ Ramadan. Hai _ Ramadan. Ini pasti
Ramadan ya. Oke, my question is, apa yang ingin Anda sampaikan kepada rakyat Indonesia yang belum tahu tentang dunia beauty queen, khususnya ajang Miss Intercontinental? Okay, I want to encourage people about beauty pageant, and it's the big platform for everyone and every woman in this world, ya kan, to speak up what they want to say, what they want to do. They have a message, they have to purpose to make this beautiful world to. And also talking about current issue, especially Miss Intercontinental Indonesia, Miss Intercontinental International is having the same purpose. Aku dengerin jawabannya Bella itu Serasa di top 3 gitu ya. enggak honest gitu loh. Benar. Itu nilai poin plusnya itu ada di kejujurannya dia gitu. Wih, banyak banget nih. Wih, Nyai Ibasko, hai. Gimana? Wih, banyak banget nih. Wih, wakes entah kok Wah, kepol, Bel. Wah, kepol yo, piye pas. Kok iki dipakokno nang awakmu? Oke, saya bentar Bijimbel. You know Bijimbel? Bijim tahu dong. Ini ada pertanyaan dari Nyai Basko. Nyai, Apa sih arti Nyai. Jember? Apa sih arti Jember untuk Bella? Arti Jember, everything. Because Oke. I born at Jember, I live in Jember, which is have a strong advocate, which is Pandalungan that I'm pushing about right now. Oke. Oke, next question. Ada banyak yang nanya di sini. Oke, ini ada pertanyaan juga. Itu tuh. Mana? Oh, nanti pakai evening gown dari Kak Igun sendiri apa dari other Desainer designer? lain. Kak Ivan itu bilangnya dia tidak mau menjadi desainer tunggal untuk setiap acara mereka. Jadi Kak Ivan juga pengen mengajak teman-teman desainer seluruh Indonesia untuk kita pakai. Jadi dia maunya sih semua desainer di Indonesia bisa pakai, bisa dibawa ke ajang internasional. Doakan. Ya, ayo, yuk desainmu. Apa desainku? Desainku adalah kain kafan berenda. Hey, amit-amit coy. Kafan Barendo. Ya, kafan berenda ya. Oke, nih Bel, ada lagi yang nanya. Oh nih, dia pengen request nih ya, bukan pertanyaan sih, lebih request. Udah dikira radio, Pak. Dia bilang gini, Bel, coba dong speech pakai bahasa Inggris. Speech yang mana nih? Tentang apa, kita kasih ininya aja yang gampang aja ya. Speech aku yang kemarin juga masih hafal deh kayaknya. Boleh. Oh, boleh. Ya udah, kita ulangi lagi. Karena kan kemarin dengarnya cuma kali udah selesai gitu kan ya. Sekarang kita langsung pengen live dari Bella. Okay. And now please welcome Miss Intercontinental Indonesia 2020 Bella Aprilia San. The irony happened recently. A racism happened. People down to street to speak out what they have to fight for zero discrimination among us. I believe the simplest reason is because we couldn't respect about the differences of every human being and hard to highly appreciate for our diversity. As I was born at Jember, the city who minimize how to live without any conflict, but we can live together with peace. So there's no more fights in conflict in our beautiful world. That is my belief is Pandalungan. Pandalungan. Udah lah ya, Belum. masih panjang soalnya. Oh, Belum, Pak. udah. Belum. Masih Udah. panjang, udah deh. Oh, udah cukup. Hah? Udah cukup. Oh iya, wes, oke. Baiklah, dan karena speech kamu oke, kamu berhak untuk mendapatkan crown. Yeah! Aku kira aku yang di crown. Pikir, dipasin. Ayo, dipasin dulu. Capture. Manajer di capture, Bella dapat crown. Coba. Serius ya? Ntar, Kamu aku juga mau capture. Lucu deh. 1, 2. Harus gini ya. Ya, 1, 2.
Satu, dua, tiga. Ini kok lucu sih guys. Keren, ya ampun Bella. Aduh, aku nggak bisa kata-kata. Oh, tadi kan Crown aku bilang. warna biru ya, Say. Iya. Iya, kan Miss Intercontinental itu identik dengan biru. Emang iya. Tuh. Aku ngawur aja. Kamu kan sempat bilang kalau kamu nih sempat ngobrol sama pemenang-pemenang yang sebelumnya. Iya. Berarti sempat ngobrol sama si Karen Gallman juga. Siapa? Karen Gallman. Oh, mungkin. Ngobrolnya ya sama yang Indonesia punya. Oh. Jadi tanya bagaimana mereka di sana. Aku tanya persiapan mereka ke sana. Aku tanya bagaimana mereka di sana. Karantinanya kayak apa? Karantinanya itu lebih ke arah mana? Terus yaitu persiapan mereka apa aja ke sana. Mereka baik banget kasih tahu itu semua. Bener. Terus aku sama Queen emang kayak gitu ya. Betul. Aku dengar-dengar juga kalau Miss Intercontinental itu juga kan kayak banyak sponsor juga gitu kan. Nah, kalau Bella sendiri ada strategi nggak sih supaya sponsornya jatuh hati nih sama kita gitu? Ya, just be yourself aja sih. Be yourself lagi ya kan? Be yourself. Iya, soalnya kita yakin kan, kita yakin dan percaya kalau misalnya semua keberuntungan itu datangnya dari atas. Dan kalau misalnya salah satu sponsor dia memiliki kriteria yang dia inginkan, misalnya skin tones-nya warnanya dark brown, ya, which is itu bukan aku. Jadi kan kenapa kita sedih? Ya udah, kita yang penting just do our best aja. Gak usah maksa lah kitanya ya. Iya, toh bukan tipe mereka, terus mau gimana lagi? Betul. Masa kita harus berubah ya nggak? Iya. Standing dulu ya kan. Oke. Tapi kan tadi sempat ngomong kalau Kak Igun itu kan kayak nggak mau apa sih namanya? Nggak mau apa ya, bahasa Jawanya kok ndakai gitu loh. Nggak mau menguasai sendiri. Pokoknya kalau bisa Baik. benar. Kalau bisa semua desainer Indonesia yang punya karya yang bagus monggo gitu kan, silakan. Nah, tapi kalau ngomongin Kak Igun dari tadi aku bingung nih, banyak banget yang komen-komen Kak Igun. Kenapa? Ada kabar yang menyatakan bahwa ada sesuatu antara Bella dan Ivan Gunawan. Kami ingin mengkonfirmasi itu. Apakah benar ada sesuatu antara Bella dan juga Ivan Gunawan? Oh, jadi ini beralih dari pageant lovers jadi gossip lovers ya? Enggak, ini soalnya dari tadi tuh kayak ini pada Kak Igun dan Bella semoga apa sih? Aku kan bingung nih, apa sih ini apa sih? Kemarin di Indonesia ada yang ngomong gitu juga, mau ngadi-ngadi gitu. Jadi aslinya itu guys, jadi aslinya teman-teman, aku sama Kak Ivan sama Aura itu kita memiliki porsi yang sama sebagai national director, sebagai queen-nya juga kita kalau misalnya di-treat Kak Ivan nge-treat Bella, Kak Ivan nge-treat Aura juga sama, bener-bener se-standar itu sih. Cuman nggak ngerti kenapa orang-orang pada nyambung-nyambungin ke situ juga. Ya, mungkin itu jualannya mereka kali ya, Bo ya. Udah gitu, udah jelas ya. Jadi terjawab sudah. Terkonfirmasi bahwa ya sama aja, Bella sama Aura sama Kak Igun ya udah kayak kakak ya, semuanya sama dibimbing itu ya nggak sih Bel? Ya benar. Oh kan? Lagi nggak sih tentang narkos? Akhirnya dia masih pusing ngurus. Kita bisa duduk dengan tenang ya. Oh bisa ya. Mau tanya tentang narkos nggak? Apa? Narkos. Oh ya, udah jadi narkosnya? Emang udah jadi? Belum dong. Jam loh ini, ntar mati sendiri gimana? Oh Kan iya, jadi bahaya. banyak tuh yang tanya narkos Bella ntar langsung jadi atau kayak sistemnya Aura. Jadi jawabannya itu sama kayak sistemnya Aura. Jadi ntar bakal ada 3 atau 4 desain gitu yang bakal di-vote teman-teman. Nggak sabar deh, aku pengen vote ya. Kalau misalnya Jember itu yang terkenal apaan sih dari Jember yang bisa diiniin selain Jember Fashion Karnavalnya ya? Apaan tuh yang
bisa diinin, siapa tahu jadi inspirasi untuk teman-teman bikin sketchnya, ntar dikirim ke Yayasan Dunia Mega Bintang untuk nanti Asik. dijadi. Tapi kayaknya udah ada sketchnya dari Jember Fashion Carnival juga sih. Tapi aku pun juga masih belum tahu nih. Masih dirahasiakan macam-macamnya. Kalau Jember sih tape, edamame, suar-suit. Iya bener juga ya. Kalau tape kan kayaknya apa gitu, nemplok gitu kayaknya kurang, bekenya gitu kan. Jember Fashion Carnival bisa membuat wow. Terus kayak empuk-empuk, gitu. Iyo apa sih itu? Bengek bro. Tapi enak loh, Wak. Ya emang. Anti. Aku juga jerawat suka dari- ya. Oke. Baik, sekarang saatnya kita untuk pertanyaan cepat. Oh, ya, ya. Bella sudah siap ya? Kita punya 5 pertanyaan yang harus kamu jawab dengan cepat ya. Jangan Oke. lupa di-save tuh kata ayah. Iya. Hmm. Pakai handphone saya udah aman, udah. Ayah siapa? Pak, Mas Dardo ya? Agak mundur. Oke, pertanyaannya Bel sudah siap? Iya. Sing di sim. Iki Oh, loh, oke, bro. oke. Oke, sebagai pertanyaan pertama. Cepat ya, Bel. Sebagai talent asal daerah, apa yang bisa kamu lakukan untuk Loh. Aku yang kecepatan ya. Oke. Sebagai talent asal daerah, apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa sejajar dengan talent-talent yang nasional? Menjadi diri sendiri. Oke. Udah itu aja. Karena menurut aku ngapain kita minder, ngapain kita merasa minder kan berasal dari daerah kalau misalnya kita memiliki derajat yang sama sama orang lain. Tuh. Equality. Selanjutnya. Kamu ya bahasa Inggris ntar. Kan Oh, lebih jago kamu bahasa Inggrisnya. Oh my god. Oke, well fine. Oke. Apa yang bisa kamu banggakan dari kota kelahiran kamu? Jember Fashion Carnival. Oke. Yeay. Baik. Itu harus singkat nggak sih jawabannya? Oke, ini emang singkat-singkat ya. Oh, oke. If you find a genie or if you met a genie, so and he gives you 2 requests. Oke. What's that? One Your or request. 2 or 3? 2. 2. I want to say to Ginny about we must have a high tolerance in our genuine heart. Because start from that moment, if we have a high tolerance in our genuine heart, we can respect each other, so we can live in harmony in our beautiful world. Woo. And second, And the second is I want to change about our marriage equality laws. oke. Because I believe that love is love. No matter our race, gender, skin tones, or anything, we are all deserve to have someone we love with our genuine heart. Yeay, semangat Mas. Oke. Iya benar. Karena kemurnian cinta itu memang Keren ya, dari paling sini aja utama, jawabannya dia udah mikirin orang lain daripada dirinya sendiri ya. betul. Hebat. Beda lah. Kalau sama aku udah milik kaya, ganteng, udahlah gitulah ya. Iya. Oh, pikir gitu ya. Itu Next. datang dengan sendirinya kok, Kak. Amin Ya, ya. kalau nggak kerja nggak mungkin datang sendirinya. Dikata BLT, datang sendirinya nggak ada. Selanjutnya. Whose Princess Disney are you? Belle, Beda aku sih bisa. the yellow one. Because I love the yellow colors. And the name is same, right? Bella and Belle. Ada Belle. Ada. Ah, Bapak. Oh, Bapak sih. Belle and the Beast. Ih. Itu Beauty and the Beast. Udah masih. Aku tadi nontonnya ini Satria Baja Hitam jadi Oh, nggak iya, nyambung elah, lagi. baca hitam. Oke. Terus why Belle? Oh iya, why Belle? Kenapa Belle? Karena aku suka warna kuning dan nama Oh. kita hampir sama, ya kan? Oke. Jadi kalau umpamanya nama kamu Yanuar, kamu suka Yasmin. Iya, Oh iya, Yanuar. Ini kelihatan asli loh. dasar ya. Original loh ini. Yanuariati. 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 Oke. Oke. Benar.
This is the last question for you, honey. And the Kok question, question sih? Ya kan cuma 5 ya. Iya, Oke, heeh. last. Bella Aprilia San is. Ready to have a new title? Wey! Ready for new title. Itu yang kita harapkan ya. BTW, itu kan pertanyaan terakhir kita kan Bella Aprilia San is. Nah, tadi itu juga ada yang nanya, San itu apa sih? Kepanjangan Gitu. apa gitu atau memang namanya memang seperti itu? Oke, jadi papa aku itu namanya Albert Santosa. Nah, Oke. nggak tahu kenapa, papa aku sok ngide aja biar katanya kekinian. Jadi anak-anaknya disingkat cuman SANT doang. Oh, gitu. Berarti Kan kalau Santosa kan kepanjangan ya. oh, kirain waktu bikin akte kelahiran yang bagian ngetiknya kehabisan tinta. Jadi San mau Santosa tinggal San doang. Atau kalau biasanya di kotakannya itu kotakannya udah habis. Mau O-nya dihilangin jadi tinggal SANT gitu doang. Udah berhenti di situ habis. Bisa. Ya, oke. Keren banget. Aneh ya jadinya SANT gitu Ya, ya. Lucu. kita gitu. malah kayak San, Orang tuh jadi bertanya-tanya gitu. Santa Gitu. atau apa gitu kan ya. Atau stay. Aku pikir malah ini, apa namanya, San itu santri. Suasana di kota santri. Aduh, sama Bella Ya ini. udah. Ya, segini lah kalau ketemu sama Jatin Suela saling berkumpul menjadi satu. Ya, ginilah satu negara Iya, ya. aku kangen banget sama Ayuma juga. Udah lama gak ketemu. Semoga kita tuh berharap ya pageant lover semuanya itu bisa foto bareng lah ya. Iya. Kamu pengen gak sih kayak gitu? Pengen banget. Jadi waktu itu Queen kan ada yang dari komen kan. Ada provinsi. yang komen di foto kita di Instagram Kak Ivan nggak salah lah, itu langsung dijawabkan sama Kak Ivan, kita pengen banget buat foto bareng mereka. Apalagi Betul. apalagi kalau Bella kan udah kenal sama Ayuma, udah kenal sama Carla, itu pengen banget kita foto rame-rame. Semuanya dari Surabaya, tiga-tiganya ya kan? Iya bener. Ya, gini aja. Doain ya, sebentar lagi Pageant Crown Warrior mau bikin project untuk foto bareng bersama dengan Beauty Queen. Amin. Lintas Yayasan Mega Bintang, YPI, Yayasan Miss Indonesia. Darul Kolam, Darul Hijrah. Pak, itu beda yayasan, Pak. Beda yayasan. Eljon, Yayasan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, GN Masih ada. Otak, apa semuanya. Beneran gak sih? Kita Pengen deh. kita coba. Ntar kita teleponin satu-satu deh petinggi-petinggi yayasannya. ya, kalau umpamanya bisa, itu artinya diterima. Kalau nggak bisa, Amin. nggak diterima. Ya, kita foto sendiri aja ya, kita edit mukanya Ya. ya. Betul, boleh lah kita bikin next project sama Yayasan Dunia Mega Bintang. Aura Harus. Ella ya, foto bareng, nanti kita bikin konsep yang luar biasa cetar, oke? Harus. Aku tunggu. Boleh. Sekarang gini, biasanya kan Queen itu ngasih final statement gitu. Nah, sekarang kita balik nih dari seorang Yuda Winata dan juga nanti kita ngasih statement buat Bella Aprilia. Yeay. Kamu dulu. Ya kamu lah. Kamu dulu aja. Yeay. Kelamaan mikir, Aku nanti nyontoh statementmu, oke? kebiasaan Gak nyolong. sabar deh. Aduh, deg-degan deh. Bagi udah boleh kamu Oke, ya? ya. Oke, Boleh ya. ya? Oke. Bagi What do you saya, think? Oke. Gimana? Ya, sekarang serius. Oke. bagi saya seorang Bella Aprilia San adalah salah satu sosok wanita yang sangat-sangat original. Dia itu mampu menampilkan sisi genuine dalam dirinya sehingga membuat sesuatu itu jadi tampak tidak seperti dibuat-buat, tampak tetap menjadi dirinya sendiri dan tampak selalu penuh cinta. Karena apa? Cinta dan juga ketulusan itu yang akan membuat kamu jadi seorang pemenang. Amin. Thank you, Kak. Sweet banget sih, Kak. Oh my God. Aku terharu loh. Oh, Bella. Kamu ngomong belum? Oke. Boleh Mikir. Oh,
Gak ada nggak? Harus gini ya. Tangannya. Tangannya ada segini ya. Oke, kalau menurut aku Bella itu orangnya cantik gitu kan. Terus habis itu dia belajar juga sangat cepat banget gitu kan. Karena jujur last time kita ngelihat dia masih di Miss Grand Indonesia sama sekarang kita ngobrol saat ini itu udah kayak apa ya? Udah kayak hampir 360 derajat kamu berbeda banget, Bel. Kamu udah lebih pintar gitu kan, ngomongnya juga lebih ngalir, lebih enak gitu, dan itu kamu juga, aku sukanya kamu itu nggak terlalu memaksa untuk menjadi diri yang lain gitu ya, Sosok yang lain. sosok yang lain, jadi lebih ngalir, lebih original, dan kamu harus pertahankan itu. Amin. Aku yang kamu yang seperti ini, yang cheerful, yang menyenangkan, paling tidak ya kan, placement pertama di Indonesia, aduh jangankan Amin. placement, crown pasti Amin, akan amin, amin, amin. di Indonesia. The first round for Miss Intercontinental goes to Indonesia. Amin. Thank you, Kak. Satu lagi, Bel, Apa? penting memenangkan gelar, tapi lebih penting memenangkan hati. Bener. Oke. Banget sih, Kak. Oh, gini Kak. Biasa kan ada yang nyuruh describe yourself 3 words gitu kan. Kalau saya kakak describe aku 3 words apa? Ayo. Yuda duluan. Seru nih. Terima kasih untuk Pak, pertanyaannya, kondisikan, Pak. Oke. Bella is cheerful, smart, and beautiful. Thank you. Seru ya. Ayo satu ya, Kakak. Sweet, genuine, and honest. Yeay. Oke, sekarang Bella ya seperti biasa. Biasa jam lebih iki loh. Oh, iya. Aku takut mati sendiri. Oh ya, Mas, ayo Bel. Ini apa namanya? Opening number ya. Sebelum kita closing, kamu harus opening number dulu. Harus ya. Harus dong ya. Dengan suara yang lantang. Dengan penuh rasa bangga, Jember, Dengan centilan ini. Oke. Kalau openingnya Miss Intercontinental gimana sih? Nggak pernah nonton, Pak. Ya. Ih, bebas centil-centil juga nggak apa-apa. Jadi diri Oh, sendiri gitu. aja. Oke. Siap ya, Bel? 3, 2, 1. Bella Set Indonesia. Ayo sekarang Yuda. Nggak mau. Yuda. Aku nggak mau kelihatan konten. Enggak. Kamu kan pernah ikutan pageant. Kenapa? Kamu kan pernah ikutan pageant. Oh iya ya, aku nggak menang loh, ya Allah sedih. Ayo coba Yuda. Yuda, Burkina Faso. Udah. Hari ini jujur seru banget ngobrol sama Bella. Thank you so much. Nanti kapan-kapan kalau kita ke Jakarta, soalnya kan besok nih masih PSBB lagi ya, sedih nggak sih? Iya sedih banget. Tapi nggak apa-apa sih. Ini emang harus keputusan yang bagus juga sih buat Indonesia supaya COVID-nya juga mereda ya kan? Pokoknya kamu stay di kamar aja ya, jangan kemana-mana ya. Iya aja lah. Aja nih. Stay tune ya di dalam aja. Oke, Bella, pesan terakhir. Pesan terakhir. Amit-amit coy. Amit-amit coy. Oke, Bella, kira-kira harapan apa yang ingin kamu sampaikan kepada semualah pageant lover di penjuru tanah air dan Juga di dunia akhirat. pelataran akhirat. Ya. Harapannya buat teman-teman pageant lovers, buat teman-teman quit lovers bisa selalu support aku, bisa selalu support queen-queen kita yang ada di Indonesia, khususnya tahun 2020 ini kita memiliki queen-queen yang sangat amazing banget. Semoga teman-teman bisa mensupport kita semua dengan baik, dengan tidak menjudge satu sama lain, nggak usah saling ngejatuhin. Toh kita juga ikut berlomba di ajang yang berbeda juga. Kita sama-sama membawa Indonesia. Kita harus saling mensupport teman-teman Indonesia. Aku pengennya sih semuanya bisa respect each others. Jadi
nggak usah ada berantem-berantem. Soalnya aku pengennya kita semua stop the wars and violence. Aduh, nggak berasa banget ini sudah Benar. sejam lebih ya. Tak terasa tapi ini terjadi ya. Desi Ratnasari. Bisa biru ya. Tapi sepertinya kita harus berpisah, Bella. Thank you so much hari ini. Semoga persiapan kamu lancar terus. Nanti kita bakal ngobrol lagi deh sebelum kamu berangkat ya. Boleh nggak nih kita? Harus Harus. dong. Kapungka. Iya, karena nanti mau ada foto bareng juga, ya kan? Terus nanti kita ada sih kemarin aku sempat ngomong, boleh nggak sih kalau kita bikin acara gerbek apartemennya mereka berdua, gitu kan? Bersama dengan Pageant Crown Wari. Ya, ntar ya. Takut Boleh. makan nih. Harus kelihatan bersih ya. Oke. Thank you banget Bella. Sukses sekali lagi untuk persiapannya menuju Miss Independence 2020 dan semoga bisa memberikan yang baik untuk Indonesia ya. Bisa meneriakan Indonesia, we did it. Oke, thank you Bella. Amin. Thank you semuanya. Bye. Yes, dan pastinya juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dan pastinya juga terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan juga komentar di sini. Betul. Minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol dengan siapa lagi? Tunggu aja. Betul. Ini kayaknya bakal kita maksudnya bakal kita bikin ada terus setiap hari Kamis. Semoga lancar lah ya. Oke, baik. Akhirnya Rulis Praigo pamit. Dan juga Yuda Winata Hilton, yeay! Semoga bisa di-save. We love you. Bye! Save.